Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Masih dengan materi sharing pengalaman SKB guru kelas yang sering keluar di tahun 2019 lalu ya teman-teman. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nomor 1. 12,5% dari 1024 adalah titik-titik. Nah, biasanya teman-teman kalau melihat angka seperti ini, persen-persenan sama kayak gini, itu biasanya langsung pusing, langsung panik, langsung bingung harus dikerjain bagaimana, seperti itu, bingung, ngitung banyak. Nah, sekarang di sini saya kasih tips ya. Nah, kita lihat dulu angka ini. 12,5% itu sebenarnya angka berapa sih ya? Ini adalah angka 1/8 ya. Jadi di sini tipsnya untuk menghandle soal-soal seperti ini, kita harus hafal yang namanya pecahan-pecahan istimewa kayak 1/8, kemudian ada 1/3 ya. Kemudian ini 1/3 berapa? 33,3%. Seperti itu kita harus hafal sehingga kita kalau menghadapi soal-soal seperti ini tidak panik duluan. Kemudian 2/3 sama dengan berapa? 66,67%, seperti ini ya. Kita kalau lihat seperti ini kan pusing duluan. Nah, kalau kita sudah ingat pecahannya seperti ini, itu akan lebih simple dan gampang kita mengerjakannya. Nah, sekarang sudah diketahui 12,5% itu kan 1/8. 12,5% dari 1024 ya sama aja dengan berapa? 1024 dikalikan 1/8, atau bisa juga langsung 1024 dibagi 8 ya. Kalau kita sudah nyantel otaknya ini 1/8, kemudian sini dari 1024, biasanya ya udah langsung aja kita porokapet ya. Jadi tidak muter-muter lagi, dibagi 8. 10 dibagi 8 itu kan 1, hasilnya 8, kemudian sisa 2, turun 2, 22 dibagi 8 itu 2 ya. Kemudian hasilnya sini kan 16, sisanya berapa? 6 turun 48, 64 sudah habis, jadi hasilnya 128. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. 33 1/3% dari dalam kurung 0,125 ditambahkan 0,043 ditambahkan 1,452 adalah titik-titik. Nah, ini lihat ininya, kita kalau tidak tahu pecahan istimewa sudah pusing, kemudian masih lihat ini. Nah, sekarang kita ingat-ingat ya, 33 1/3% itu pecahan istimewanya adalah berapa? 1/3 ya. Ini adalah 1/3. Nah, kedua, kita PR-nya tinggal apa? Menjumlahkan. Ingat ya, menjumlahkan tandanya kita susun bawah dan harus urut sesuai dengan nilai tempat. 125, 0,043, kemudian 1 ya. Kita hapus dulu ini. Ini adalah 1,452. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Ini harus urut nilai sesuai dengan nilai tempat ya, sehingga kita bisa langsungan. 5 ditambah 3, 8 ditambah 2, 10, tulisnya 0, nyimpennya 1. 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 4, 7, 7 tambah 5, 12, ditulisnya 2, kemudian nyimpen 1. 1 tambah 1 itu 2, tambah 0, 2, tambah 4, 6. 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1. Nah, berarti kita sekarang apa selanjutnya? Ini ya, tinggal membagi ini dengan ini 3 ya. Kan ini 1/3 dari 1
1,62. Seperti itu kita sederhanakan ya. Sama dengan berapa ya? Kita bagi aja 1,62 bagi 3. Nah, sekarang 1 ini bisa nggak? Tidak ya, kita tulis 0. Kemudian sini 0. Maka kita turunkan 1, sini 6. 16 bagi 3, 5, sini 15. Kemudian sini berapa? 16 kurang 15, 1, turun 2. 12 dibagi 3, 4. Ini 3 kali 4, 12, maka dikurangi sudah habis. Nah, sekarang kita yang paling penting, selain karena kita ini ketemu dengan pecahan ya, maka kita harus tahu prinsip pecahan ya. Kalau di sini ya, di sini sama ini ya, bilangan yang dibagi itu di belakang komanya ada berapa? 1, 2. Nah, sekarang ini ada komanya tidak? Tidak ya. Nah, sekarang kita lihat hasil baginya, maka harus berapa di belakang koma? Ini ya, sebanyak yang dari bilangan yang kita bagi. Kalau sini 2, berarti sini harus 2. Nah, sekarang kita lihat ya. Kan ini ada antara B atau D. Nah, kalau yang B 0,54. Kalau 0 ini termasuk tidak dihitung ya, sudah ya. Jadi berapa di belakang koma? 1, 2. Nah, kalau yang ini, yang D, berapa di belakang koma? 1, 2, 3. Berarti kita pilih yang seperti ini ya. 0,54 itu adalah jawabannya, berarti yang B, 0,540. Lanjut kita ke soal nomor 3. Q per 12,5% sama dengan 72 per Q. Maka nilai Q adalah titik-titik ya. Kita ketemu lagi yang namanya ini ya, persen-persenan bilangan istimewa, atau kita sebutnya sebagai pecahan sederhana lah, seperti itu ya. Kita tulis ulang, berarti ya Q sama dengan berapa? 12,5% itu 1/8 sama dengan 72 per Q. Nah, ini harus diapakan? Ya, kita silang aja seperti ini ya. Kita silang ini dengan ini ya. Kemudian ini dengan ini. Hasilnya menjadi berapa? Pertama ini Q kali Q sama dengan Q pangkat 2. Kemudian ini 1/8 kali 72. Berapa sama dengan? Kan 1/8 kali 72 gitu ya. Sama dengan Q pangkat 2 sama dengan 72 dibagi 8 kan 9. Maka Q sama dengan akar dari 9 sama dengan 3. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Lanjut kita ke soal nomor 4. Jika A memilih bilangan yang menyatakan 33/3% dari 18 dan B bilangan yang menyatakan 1/3 dari 20, maka titik-titik ya. Kita ingat 33,3% itu berapa? Berarti A sama dengan 1/3 dari 18. Sedangkan B 1/3 dari 20. Nah, kita hitung hasilnya dulu, baru nanti kita bandingkan. Yang A 1/3 kali 18, kita coret bagi 3, ini sini 6. 6 kali 1, 6. Berarti A sama dengan 6. Kemudian yang B 1 kali 20 bagi 3. 20 dibagi 3 berapa? 6. 2/3.
3. Jadi kalau hubungan antara A titik B kan 6 titik 6 2/3. 6 dibandingkan 6 2/3, maka kurang dari A kurang dari B. Jawabannya adalah yang E. Lanjut kita ke soal nomor 5. Lagi-lagi kita ketemu yang namanya perbandingan. R per 16% sama dengan 100 per R. Nilai R adalah titik-titik. Siapa yang sampai sini lupa dengan persen-persenan? R per berapa? 16%. Itu sama aja dengan berapa? R 16% itu adalah 16 per 100 ya. Sama dengan kita balik aja ya, R kali 100 per 16 sama dengan 100 R per 16. Nah, sekarang kita masukkan 100 R per 16 sama dengan 100 ini R per R ya. Maka kita apakan? Silang lagi ya. Ini dikalikan ini. Kemudian 16 dikalikan 100. Berarti kan 100 R dikalikan R. 100 R kuadrat sama dengan 100 kali 16. Seperti itu aja ya. Kita coret ya, karena ini perkalian maka kita boleh mencoret 100-nya. 100 coret biar sederhana dan cepat. Jadinya R kuadrat sama dengan 16. Maka R sama dengan akar dari 16 sama dengan 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, begitu ya teman-teman, sharing pengalaman SKB guru kelas kali ini, yaitu tentang ada persentase, ada perbandingan, kemudian juga ada tentang pecahan sederhana atau pecahan unik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.